Di-subscribe ya, Lur. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Syahril dari Travel Cycle sama si Alvin. Kemarin tanggal 8 Agustus kita melakukan perjalanan menuju ke Pacitan. Sebenarnya tujuan awal kita itu ada pantai itu yang asik banget. Suasananya kayak Bali. Di mana, Vin? Kasih tahu nggak? Sama sebenarnya nama pantai. Sama ya? Sama yang awal kemana? Pantai Serau. Ya, awalnya kita mau ke sana. Nah, kok di Google Map itu ketemunya Pantai Soge ternyata. Karena ada kesalahan teknis. Nah, sekarang ini saya sama Alvin mau menceritakan perjalanan kita mulai dari awal. Jam 8 pagi deh itu ya. Jam 8 pagi kita sebenarnya berangkat. Iya, kita berangkatnya jam 9. Kita jam 8 tuh baru kumpul. Tapi saya nunggunya udah dari jam 7 di warungnya Mbah Usuk. Itu lokasinya di Bandar Kediri. Itu kesalahan teknis juga. Awalnya teman saya yang dari Surabaya bernama Bayu itu, dia bilangnya mau OTW hari Jumat jam 8 malam sampai Kediri. Dan ternyata dia dadak banget. Hari Jumat itu baru ngabarin bahwa dia tidak bisa OTW hari Jumat. Iya, dia OTW-nya Sabtu pagi. Menurut ceritanya dia jam 4 pagi baru berangkat dari Surabaya. Jam 4 pagi, bayangin. Terus baru sampai Kediri itu kurang lebih kemarin saya jemput jam 7 kurang seperempat. Padahal jam 7 saya udah nungguin di warung kopi. Dan itu masih nganterin makan sama mandi di rumah saya. Wih, keren. Barulah setelah makan mandi, saya sama Bayu itu berangkat ke warkopnya Mbah Usuk, lokasinya ada di Bandar. Saya udah nunggu di situ sama Bimo. Bimo sampai jam setengah 8. Sampai jam setengah 8 ya? Baru sampai baru setengah 8. Dan disusul oleh Jono. Setelah itu Syahril jam 8 lebih. Jam 8 lebih. Iya bener sih. Jono jam berapa Jam 8 kurang. Jam 8 kurang. Jam 7.30 dia berangkat. Terus jam 9 kita berangkat dari warkopnya Mbah Usuk. Itu pemberhentian pertama sih. Kita ke POM di daerah Gor Kota Kediri ya, Gor Kota Kediri. Berapa sih namanya? Ya, gornya kota. Jadi ada dua di Kediri, ada dua gornya miliknya Gudang Garam dan miliknya kota. Itu Gor Kota Kediri. Jadi OTW jam 9 itu mampir ke POM, istirahat dulu, terus ngambil tenda di daerah Ngetal. Kita ambil tenda dulu baru ke rumah Audi. Jelas. Habis itu sampai ke rumahnya Audi kurang lebih jam berapa ya? Jam 11 lebih. Jam ya? 11 lebih. Lebih dikit. Lebihnya berapa kemarin lupa, nggak sempet lihat jam. Sampailah di rumahnya Audi, kita disuguhin makanan cuy. Kirain Audi ikut. Dikirain ikut, ternyata tidak. Ternyata bapaknya nggak ikut. Kenapa jadi bapaknya? Oh iya. Audi juga nggak ikut. Audi juga nggak ikut. Sama adiknya juga nggak ikut. Bing, mana sih? Malah keluar, Halo guys. Terima halo kasih guys. ya. Terima kasih. Jadi di jalan nih ya. Iya, Oh iya. Ini ada hadiah dari si Audi, Tipsy Coffee. Tai, menemani Enak ya? perjalanan sabi. Oh yoi. Thank you dia. Sabi. Jangan lupa ya di follow Tipsy Coffee. Kopinya tapi nggak ke bawah. Ketinggalan di Pacitan botolnya. Hari ini kita mau berangkat lagi menuju ke pantai. mana? Ke pantai. Pantai mana? Pantai Pacitan. Yoi. Ini si Audi. Terima kasih jamuannya Sabi. ya. Terima kasih Tipsy Dikeluarin Coffee. semua, isi rumahnya dikeluarin semua. Iya, baik banget. Kapan-kapan main ke Kediri lah. Ukurannya ya cuma bisa ngasih. Nggak apa-apa. Gitu aja. Nggak apa-apa. Kapan-kapan kita riding bareng. Siap. Besok ngasih motornya katanya. Seperti biasa ada Jono. Kali ini ada Mas Bimo
si Bayu dari Surabaya jauh-jauh tadi pagi baru sampai Kediri, langsung riding menuju Trenggalek. Wih, enak. Yuk, kita gas lagi. Nah, mau cerita sedikit. Kemarinnya itu saya belum tidur. Beneran nggak bisa tidur dari Belum malam. tidur apa makan gulai? Nggak bisa tidur. Karena mungkin karena kepikiran juga. Ya, kepikiran Itu, mau berangkat, kapan berangkatnya, sebenarnya kepikiran itu. Mungkin sih karena kepikiran juga, stres naik, adrenalin naik, jadi nggak bisa tidur. Terus di rumahnya si Audi dikasih gulai, makan kita. Nggak taunya setelah dari rumahnya si Audi kita berangkat. Dari rumahnya Audi itu kita mampir dulu ke pasar, anak-anak beli jajan-jajan gitu. Ke pom lagi, ada beberapa yang ngisi. Ini produk baru dan motor baru dan 20.000 dan. Lah iya. 21. Hah? 21. Hand motor John. Oke. Ini endorse mas. Oke. Disponsori oleh Evalup 2 tak. Sahabat perjalanan murah meriah. Semoga. Oli apa Evalup? Oli itu ya Evalup. Mas. Oh, sponsor mas. Nggih. Dikelongi mas, dipercaya dek mau. Tuku bensin loh. Kita baru berangkat Nggih. dari Trenggalek menuju Pacitan. Nanti ya kira-kira sampai sana 3 jaman lah ya. Iya. Ini jam berapa? Jam 1:30 ya mas ya? Setengah 2. 1:30. Kira-kira nanti sampai sana ya 4:30 lah. Semoga lebih cepat. Semoga lebih cepat kalau nggak ada kendala ya. Ya, aman Amin. lah. Motornya sehat-sehat toh. Sehat, sehat. Langsung kita berangkat ke Panggul. Ternyata sampai di itu belum sampai Panggul malahnya. Belum sampai, kita Belum itu sampai. berangkat awal kita berangkat Trenggalek jalan datar, mulai naik kira-kira berapa kilo ya? Sebelum Panggul kita naik 3/4 tanjakan, jadi tanjakannya itu tidak ada landainya. Dia naik belok itu tapi tetap naik terus, stabil naik. Nah di situ motor saya nge-gym. Sebenarnya belum sampai nge-gym, Motornya udah nge-gym. Ya, enggak, belum sampai nge-gym udah kerasa berat, saya berhenti. Takutnya kalau udah nge-gym nanti pistonnya ngunci. Kalau nggak tahu namanya piston, kalau orang Jawa ngomongnya shaker. sekere ceket. Ceket. Ya, Nah, ceket itu takutnya- gak iso oper ya. Menang ngunci. Iku. Takutnya itu, soalnya masih perjalanan berangkat kan, belum pulang. Kita masih mikirin pulangnya pun gimana. Setelah itu kita berhenti dengan waktu 1 batang rokok waktu kita berhenti. 1 batang rokok itu untuk waktu istirahat kita. Nah, sambil dinginin mesin motor. Setelah itu kita berangkat lagi. Setelah rokok habis kita berangkat. Set. Sampai tanjakan itu habis, kita tinggal turunan. Nah di situ saya di depan, di belakang saya itu ada Bimo, ada Jono, belakangnya ada Mbah Sahril. Sama teman saya satu Bayu itu. Nah di belakang. Itu paling belakang sendiri karena ya anggapan kita dia sebagai ekspedisinya lah.
Penyelamat. Karena motor dia paling sehat. Karena motornya yang dipakai itu paling sehat. Terus tinggal jalan turunan tuh. Turunan baru sedikit. Jono itu beritahu saya ke depan dia, istirahat, Mbah, minta istirahat. Itu udah mulai. Ternyata Bimo malah nyalip. Nah, Dan akhirnya kita nyalip Bimo, ngabarin Bimo dan baru berhenti di situ. Ternyata itu adalah awal mula. ini bukan yang trouble, bukan motor. Biasanya motor, ini orangnya yang trouble. Untuk selanjutnya, untuk lebih jelasnya biar Alvin yang bicara. Dia mengalami penyakit Keringgingan. bahasa Indonesia apa keringgingan? Kesemutan, sekujur tubuh. Ya bener Kak? Iya, tapi bukan kesemutan. Kalau kesemutan itu dipegang, disentuh orang, linu, tapi dia enggak, kaku. Malah kram. Kram, ujungnya ada kramnya juga. Saya juga kurang tahu itu apa, tapi kemarin setelah kita pulang dari sana itu ada yang bilang bahwa kalau orang kurang tidur itu darahnya kan mengental. Terus ada pemicu-pemicu lainnya seperti mungkin Gejala angin dingin di atas itu, dan karena gule bisa jadi. Saya kira itu dia kena asam urat sama kolesterol. Itu dugaan. Gara-gara Itu dugaan. Ternyata ya nggak tahu sih permasalahannya apa. Sebelumnya sih udah pernah kesemutan kayak gitu, maksudnya ya kesemutan biasa. Beberapa tubuh itu pernah, cuman yang kayak kemarin itu nggak pernah, baru sekali. Nah di situ kita istirahat agak lama, tapi kayaknya 1 batang rokok juga. Setelah itu kita lanjut lagi. Oh lebih Apa? lebih Ya satu batang rokok lebih lah kemarin. Kita lanjut lagi, turun. Itu masih jalan turunan terus. Masih jalan, belum ada 10 menit. Belum ada 10 menit, tapi mungkin kurang lebih perjalanan berapa kilo ya? 2-3 kiloan. 2-3an lah, 2-3 kiloan. Berhenti lagi. Berhenti lagi. Itu di daerah mana ya? Enggak, kita di hutan-hutan. Belum Ya. Sebelum Panggul. Sebelum Panggul, cuman kita di hutan-hutan itu. Iya. Biar gak masuk angin. Pijet ya. Buka pijet, ayo. Ayo. Kayak nih. Udah mulai kasih. Balung tuwek. Balungan tuwek. Jaluk diblonyoi. Glonyoi balsem. Hormat pada orang tua. Mari yo, kok yo lali ra banyu biasane gowo. Kamu pengen gitu ya? Hampir sih ira apa-apa. Harus ngantri nih kurang. Kok iki? Ada bengi Bim ya. Oke. Tapi katanya Bimo dia berpengalaman pijet, bisa mijet karena dipijet. Oh, di mana? Itu tunanetra sama pijet plus. Jadi gini mijet. Maaf ya Bimo ya, Alvin yang bilang. Kita lanjut lagi perjalanan itu. Kita berhenti lagi di mana ya? Setelah itu ya? Setelah Panggul kita lanjut perjalanan lewati Panggul. Nah di Panggul itu ada Alfamart. Nah di Alfamart itu si Sahril ngomong, gimana? Mau istirahat atau terus? Terserah, saya bilang terserah. Ternyata dia terus. Ya nekat bung. Mantap. Nah, setelah kita lanjut dari Alfamart dekat Panggul ini, dekat Pantai Pelang sebenarnya, kita naik itu kurang lebih berapa kilo ya? Kita naik 4 kiloan ada ya? 15 menit lah kira-kira. 4 kilo 5 kiloan ya? Ya, 4 5 kiloan. Kita naik di situ.
Kita naik, di situ ternyata ada bekas Pickup? bekas Bukan. apa ya? Mobil yang biasa buat warung buat makan itu. Oh, mobil Full kontainer. truck, iya. Food truck. Kayak gitu. Mirip kayak food truck. Berhenti di Di situ. situ udah dipotong. Nah, ternyata Mbah tertarik di situ. Tempatnya enak. Dia tertarik di situ karena dia pengen tidur ternyata. Ternyata tahu nggak? Ada kejutan juga di situ. Ternyata di situ itu Bau pesing. di mana-mana bekas bekas air kencing lah. Nah, enaknya ngomong baunya istimewa. Saya pikir itu Nah, tempatnya orang gila. Nah. Itu tinggal. Soalnya pada waktu kita di situ ada orang gila lewat situ. nah. Nesu ya. Dobrak April awak dhewe kok. Nek wong gendeng. Omae kene. Gendeng. Nggon turune dinggoni kae. Nah, iki. Kayaknya Lumayan lah. Kayaknya pengusaha yang punya full truck itu gila dia. Mobilnya diambil leasing. Ini masih persepsi ya, kawan-kawan, persepsinya si Alvin. Ya, jangan dianggap serius. Jangan dianggap serius. Tapi sebenarnya omongan saya serius ya. Cuman banyak sekali yang nganggap gak serius gitu. Di food truck itu kurang lebih kita sampai ini ya, Lama sampai pantai mana? Pantai mana? Soge ya. Soge, Nah, ke Soge itu 20 kiloan lebih, tapi itu jalannya masih melewati 2 gunung lagi. Kita masih harus naik, setelah naik kita turun naik lagi, lewatin PLTU, kita turun. Nah, di situ masih di daerah perbatasan Pantai Soge. Nah, di situ kita bisa nanti lewat ke Pacitan lewat JLS jalan lintas jalur lintas oh selatan. iya, jalur lintas selatan. Sama. Atau langsung lewat kota ke atas nanti kita. Nanti di lupa saya nama daerahnya. Yang kemarin Yang mana ya? berhenti di warung itu. Oh, yang kita berhenti di warung ada ini. Ada wifi-nya. Enggak, setelah itu ada percabangan jalan itu kan? Iya. Oh, berarti kalau kemarin kita itu kan emang lewat JLS ya? Iya, Yang kita yang iya. ke kiri kan? Kita lewat JLS. Nah. Cuman kalau misalkan kita ke kanan itu lewat kotanya, berarti kita lewat mana, Vin? Tembusnya dari situ. Itu masih Langsung Ponorogo kota. dulu atau langsung Pacitan? Langsung Pacitan kota bisa kayaknya. Udah langsung Pacitan. Nah, tapi sebelum sampai situ kita berhenti lagi. Iya. Disitulah Dan- awal mula saya ngedropnya itu udah parah. Nah, Parah banget. di situ Nah. saya menemukan pemukiman terakhir. Terus saya ngomong ke Mbah berhenti aja kita di sini, kita estafet. Estafet itu dengan 5 motor, 2 motor ditinggal standby dengan 2 orang, 3 motor kita berangkat sampai ke pantai. Daerah terdekat pantai. Setelah itu 1 orang yang sampai di daerah terdekat pantai itu nungguin 2 motor dan 2 orangnya berangkat lagi untuk jemput Simbah dan ngambil 1 motornya dia. Jadi, Itu agak ribet sih. jadi kemarin saya itu awalnya dibonceng sama si Bayu naik motor saya yang trail. Terus si Alvin naik motornya sendiri PTS, si Jono itu naik Bentley. Gitu. Ternyata di situ tidak sampai setengah perjalanan ya. Nggak sampai setengah, sampai bakul bakso, sampai orang jualan bakso. Tidak sampai setengah perjalanan. Iya. Ya karena udah nggak kuat. parah banget, udah gak kuat. Akhirnya beli bakso, Pengennya sih buat ngisi perut. tapi nggak diisi perutnya. Nah, Di baksonya dimakan temennya.
Karena katanya dia nggak bisa ngunyah, saya kunyain nggak mau. Tapi selama perjalanan berangkat ini kita nggak pernah ngambil video, soalnya ada kejadian terus kayak gitu. Jadi ya kita nggak kepikiran lagi mau bikin video. Udah kepikirannya itu besok gimana pulangnya. Bahkan anak-anak sempat berpikiran jahat. Tahu nggak gimana pikirannya? Saya dan motor saya itu mau dinaikin perahu dari mana? Dari Pacitan sampai Trenggalek. Nanti dijemput itu jalan terakhir. Audi. Dan yang menjemputnya adalah Audi. Tapi itu tidak terjadi. Alhamdulillah sih tidak terjadi. Sebenarnya si Bimo itu belum sampai pantai ya. Dia nunggunya belum sampai pantai, masih sebelum pantai. Daerah paling rame lah sebelum pantai. Di situ udah banyak pemukiman, ada puskesmas. Jadi di daerah situ aksesnya udah lumayan bagus lah. Untuk ke puskesmas ada dan lain-lain, apotek, minimarket itu ada. Tapi akhirnya kita nunggu di situ. Di situ untungnya ada warung, ada wifi-nya. Jadi sinyal pun di daerah situ nggak semua provider ada. Iya. Cuma provider BUMN aja yang ada. Nah, lanjut aja dulu tadi yang masih di tempat bakso. Dari tempat bakso tadi, saya dibonceng lagi sama si Alvin. Awalnya sama si Bayu, akhirnya dibonceng sama si Alvin sampai ke tempatnya Bimo tadi. Di tempatnya Bimo tadi dengan banyak pemaksaan itu. Oh ya, dengan banyak pemaksaan. Karena saya rasa di tempat bakso itu lebih dingin. Mendingan kita nunggu di bawah. Di bawah itu udah nggak begitu dingin. Dan ternyata setelah sampai di sana, wih beneran tempatnya sama sekali nggak dingin. Nggak dingin, enak malahan. Dan dia tidur. Disitulah awal mula saya sembuh. Itu karena tidur. Tidur 1 jam ya mungkin ya, 1 jam lebih nggak sih? Lebih. Tapi dia udah gaya-gaya sehat. Belum sehat. Saya rasa belum sehat. Ya itulah pokoknya saya tidur di situ 1 jam lebih. Anak-anak nungguin. Setelah saya udah cukup lumayan sembuh, kita estafet lagi sampai ke pantai Sugi. Itu masih berapa menit? 30 menitan ya? Nggak ada. Nggak ada 30 menit. 4 kilo. 4 kiloan dari tempat tadi istirahat. Tapi jalannya nggak begitu naik turun. Naiknya nggak banyak lah. Cenderung landai Bener. Nah kemarin itu selama saya nunggu di warung itu ditemenin sama si Jono. Jadi anak-anak yang berangkat ke pantai itu adalah si Alvin, Bimo sama si Bayu. Mereka berangkat duluan. Berangkat sampai sana itu bangun tenda. Itu udah ketemu orangnya belum yang jaga pantai? Oh, langsung ketemu gitu. Langsung ketemu. Bayar. Nah, ternyata di sana itu dijaga 24 jam. Jaga 24 jam. Kita tetap membayar sesuai tiket, satu orang 5.000. Ini tiketnya kita masih menyimpan, harganya pun masih 5.000. Belum naik. Saya lihat grafiknya itu dari 2017 sampai sekarang masih 5.000. Pantai Sugi, mantap. Nah, pantainya itu pas di pinggir JLS. Mungkin kita ngambil video itu pada waktu kita perjalanan pulang. Dan itu beberapa kali kita memang mengambil video pas perjalanan pulang. Bahkan pas kita ini ya bikin apa itu video perjalanan. Iya. Pakai tripod. Iya. Itu kita perjalanan pulang sebenarnya. Tapi perjalanan pulang. Mungkin bisa jadi perjalanan berangkat. Kan nggak ada yang tahu jalannya. Ya. Benar sekali. Nah begitulah. Tadi pas waktu si Alvin sampai di pantainya sama si Bimo sama si Bayu, dia membangun ini tenda. 3 orang. Setelah 3 orang ini membangun tenda dan perapian sudah agak jadi, belum jadi sempurna. Itu kembali lagi. 2 orang kembali lagi. Si Alvin itu kembali sama si Bimo dengan 1 motor, si Bayu menjaga 2 motor di sana. Nunggu di venue.
Setelah itu seperti posisi semula, si Alvin membonceng saya 15 menitan lah dari tempat itu menuju ke pantainya. Ternyata sampai di sana saya ya enaknya bilang ikut berpartisipasi lah, pengennya cari-cari kayu atau apa gitu. Habis itu saya tidur duluan. Tapi masih geringingan gak sih? Enggak, Udah enggak. berkurang? Udah enggak. Udah nggak sama Udah sekali? enggak sama sekali, cuman ya Masih pusing? dikit. Kalau pusing pasti ya. Mabuk? Cuman dikit. Enggak ya? Kayaknya. Kok bisa sama darat naik sepeda motor ya? Ya nggak tahu lah, ada beberapa faktor. Itu tadi tidur ya. Aku tidur kira-kira jam 11-an ya tidur ya. Iya. Aku udah nggak tahu anak-anak itu ngapain aja, biar Arvin yang cerita. Kita nggak ngapa-ngapain, bertukar cerita sampai jam berapa? Jam 12 kira-kira. Jam 12-an. Setelah itu tidur. Oh iya, katanya si Bimo ini mau Dia tidur di luar. tidur di luar. Enggak, katanya dia ini sebelum anak-anak tidur tuh udah diterapis semua sama si Bimo. Udah dikasih pijet. Wah, istimewa memang. Terus tidur semua, dan Bimo tidur di luar dia sendirian. Katanya panas kan di situ. Angin pun nggak gitu kencang. Udara agak dingin itu kira-kira jam 4-an itu baru agak dingin. Embun mulai turun, angin mulai, Bimo pindah ke dalam. Dia pun pindah ke dalam jam 4-an ya. Iya. Jam 4 pagi baru pindah ke dalam. Nah, dan kita pulang pun Dari situ kita siap-siap jam 8. gosar gak tau lah. Temen. Wih, bokol wih. Ngomongin dikit nek ratake ku ben digawa jono mulai ya oleh-oleh. Kita mulai berangkat itu jam 9-an. Ya, kita jam 9 itu udah mulai pulang. Langsung kita pulang udah nggak mampir-mampir lagi, nggak berhenti-berhenti lagi. Kita mampir cuma untuk makan juga. Hari ini gagal liburan. Gara-gara sakit di jalanan. Sawah keringin. Sawah. Kram perut. Makan dulu makanya di sini. Mandi. Setelah itu langsung isi bensin, pulang, terus nggak mampir-mampir mana lagi sampai Kediri. Ya kurang lebih perjalanan kita pada waktu itu, pada apa? Waktu pulang? Waktu pulang berapa jam? Oh iya, Lebih cepat. Kita berangkat 12 jam. Kita berangkat jam 9 dari Bausuk. Kita sampai sana pantai jam 9. 9. Jam 9. Sama tragedi itu kita pulang, kita berangkat jam 9 sampai Kediri jam 5, setengah 5, jam 4 atau setengah 5? Jam setengah 5. Kita setengah 5 udah sampai Kediri. Itu pun kita masih kumpul-kumpul dulu ya, untuk ini sekedar relaxing badan aja. Itu sih sebenarnya tujuan awal kita itu nggak ke situ. Bukan di Pantai Sogi. Bukan di Pantai Soge.
Cuman karena keadaan yang sangat tidak memungkinkan, daripada kita pulang dan daripada kita tidak dapat senang-senangnya bareng teman-teman, ya udah kita tetap cari alternatif lain. Yang pantai lebih dekat. Pantai lebih dekat dari lokasi saya sakit itu tadi. Tapi yang saya pikir dari awal berangkat, pantainya itu yang sebelumnya itu pantai Soge itu, tapi ternyata beda. Nah ternyata pantai Serau. Dan Watu Karung ternyata itu gimana ya? Emang udah jadi destinasi campnya anak-anak di Serau itu sebenarnya. Tapi itu lebih jauh, mungkin masih jauh. berapa perjalanan 2 jam mungkin. Ya kurang lebih 2 jaman lah. Soalnya katanya Mas Warung kemarin dari tempat Soge itu ke Pacitan. bukan ke Seraunya, ke Serau. Itu kurang lebih masih 50 kilometeran ya? Oh. Ada. Ya. Ya kurang lebih, bukan Berarti bukan 2 50 sampai pas. 3 jam. 2 sampai 3 jaman masih dari situ. Ya udahlah. Akhirnya kita ngecamp di Soge. Yang penting alhamdulillah pulang dengan selamat. Tidak ada yang ini ya, tidak ada yang sakit lagi kan ya. Alhamdulillah. Mbah senang, kita senang, Mbah pulang kita lega. Nah, akhirnya itu menjadi tagline teman-teman. Ya udahlah kalau gitu. Saya akhiri dulu cerita kali ini. Terima kasih sudah menyimak, yaitu kurang lebih pengalaman kami selama perjalanan itu, dan mungkin bisa menjadi manfaat bagi teman-teman yang ingin melakukan perjalanan dari Kediri menuju ke Pacitan juga. Iya. Itu tadi juga harga tiketnya. Kalau harga tiket di hari biasa itu 3.000 ya kalau nggak salah ya. Kayaknya nggak ada di sini, nggak ada tertera. Apa mungkin sekarang udah 5.000 semua? Ini ada tulisannya malam hari. Malam hari itu 5.000. 5.000 ini untuk malam hari berarti. Kalau siang hari mungkin beda tiketnya. Nggak ada ya? Nggak ada. Mungkin bisa dicari di website aja ya, soalnya agar ada lebih tepat. www.pantaisoge.com. Nanti takutnya kalau kita yang mengira-ngira itu malah menjadi salah kaprah. Ternyata emang buat balapan ya di sini ya. Istimewa orang-orang tuh. Padahal orang tua barusan yang lewat. Ya udah, terima kasih teman-teman sudah menyimak video kami. Tunggu saja video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Thank you.